Kompas Bisnis kembali hadir, Saudara. Produksi beras meningkat, namun di pasaran harga beras justru melambung tinggi. Apa pemicu fenomena ini? Sudah bergabung Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira. Selamat pagi, Mas Bima. Selamat pagi. Mas Bima, sekarang kita menghadapi situasi begini. Saat stok beras melimpah, dikatakan ada 4,2 juta ton. Tapi justru harga berasnya ini naik dan jadi penyumbang inflasi. Ini kayaknya jadi paradoks gitu. Tanggapan Anda? Iya, ini menjadi hal yang sebenarnya anomali dan cukup serius. Kenapa cukup serius? Karena kondisi beras pasokannya diklaim sekali lagi berlimpah, tapi terjadi inflasi yang sumbangan beras cukup besar di bulan Juni. Di saat sisi permintaan konsumsi rumah tangga dengan berbagai indikator, termasuk jumlah simpanan masyarakat sedang rendah, kemudian masyarakat banyak yang terdampak oleh PHK misalnya. Tapi harga dari sisi kebutuhan pokoknya naik. Dan ini adalah situasi yang memang harus cepat ditangani. Kalau dilihat salah satu penyebabnya ini bukan hanya pasokan, bukan hanya jumlah atau volume, tapi yang harus dicek adalah bagaimana soal tata niaganya. Karena beras ini yang belum selesai dari mulai petani sampai ke meja makan, sampai ke konsumen akhir itu 6 sampai 7 titik distribusi. Jadi harusnya bisa dicek di mana distorsinya. Yang kedua, soal jumlah dan kualitas. Jadi yang terjadi sekarang ini kan sebenarnya pemerintah, Menteri Pertanian sudah paham sekali ya, bahwa ada kualitas yang tidak sesuai. Harga beras medium, kualitasnya kurang begitu bagus, tapi harganya terus mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Ini kan berarti ada pihak-pihak yang kemudian mempermainkan dari sisi harga, tapi beras yang diterima masyarakat kualitasnya rendah. Kemudian ada juga indikasi terjadinya pengoplosan beras untuk stabilitor harga pangan SPHP, itu menjadi salah satu catatan juga. Nah, isu yang lain adalah dari mulai gabah kering itu dikonversi menjadi beras. Itu ternyata hanya 64% rata-rata secara nasional. Itu data terakhirnya. Artinya apa? Artinya banyak yang mubazir, banyak yang tidak efisien dalam proses penggilingan mulai dari gabah keringnya menjadi beras. Nah, ini juga persoalan yang sepertinya belum diselesaikan. Tapi sekarang yang lebih mendesak lagi, daerah region bagian timur Indonesia itu kenaikan harga berasnya itu cukup ekstrim. Dan ada faktor logistik, tapi juga di sisi yang lain karena apa? Karena ada politik perberasan sejak zaman Orde Baru yang memaksa masyarakat di Indonesia Timur bergeser pangan lokalnya menjadi beras. Sekarang ketika berasnya kemudian tidak terdistribusi rata di Indonesia Timur, itu menjadi persoalan yang struktural. Oke, kami tangkap begini, artinya meskipun jumlahnya itu besar, 4,2 juta ton untuk stoknya, tapi lagi-lagi masalahnya tadi, tata niaga, distribusi, kemudian juga jumlah dan juga bagaimana kualitas, dan juga ada yang tidak efisien. Artinya begini Mas Bima, kalau diklaim itu menjadi jumlah yang besar, stoknya aman, ini menjadi suatu keberhasilan nggak? Atau justru jangan-jangan nih stoknya banyak, tapi ilusi aja gitu, bahwa ini ternyata masih ada permasalahan di balik tata niaga beras itu tadi? Iya, berarti kan begini, satu, apakah ada korelasi positif antara pasokan beras yang berlimpah terhadap kesejahteraan dari sisi petani? Kalaupun ada, seberapa besar dibandingkan yang dinikmati oleh para distributor, terutama distributor beras-beras bermerek. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, ini kan ada program sebelumnya, gabah apapun kualitasnya itu diserap oleh pemerintah dengan harga yang cukup baik. Memang ini terkesan menyenangkan petani, tapi membuat disiplin dari sisi petani untuk memproduksi beras dengan kualitas yang bagus itu menurun juga. Jadi kalau sekarang pemerintah menyalahkan kenapa beras misalnya kualitasnya kurang bagus, harganya naik di atas harga eceran tertinggi, maka salahkan juga, evaluasi juga dari sisi serapan gabahnya itu dengan berbagai kualitas mau diserap, itu juga akhirnya membuat moral hazard, membuat petani tidak tertarik lagi untuk mengembangkan varietas-varietas beras ataupun padi yang unggul, yang sesuai dengan kualitas yang sebenarnya diharapkan oleh pasar, diharapkan oleh konsumen. Nah, ini artinya memang sistem perberasan sebenarnya kalau hanya diklaim dari sisi swasembada, kemudian dari sisi jumlah, itu ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang harusnya dalam teori ekonomi, setiap ada kenaikan pasokan beras, karena keberhasilan panen, itu harga harusnya turun. Harusnya konsumen menikmati, tapi dari sisi petani,
itu marginnya tetap stabil. Yang terjadi sekarang ini sekali lagi anomali. Kenapa pasokan berlimpah tapi harga di level konsumen harganya mengalami kenaikan. Jadi ada yang mismatch antara klaim surplus yang semu tadi dengan harga. Orang nggak mau tahu, maunya adalah beras tersedia, harganya wajar. Oke, ada beberapa permasalahan, perlu adanya evaluasi. Lantas skema apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh pemerintah? Karena tadi tidak hanya menjaga stok, tapi juga menjaga supaya harganya bisa tetap terjangkau oleh masyarakat. Ya, salah satu bentuk intervensinya begini. Bentuk intervensinya kan sebelumnya ada Satgas Pangan. Jadi Satgas Pangan ini harus punya monitoring dan punya pendataan di titik distribusi mana. Mulai dari penggilingannya sampai kemudian retail ujung. Itu mana yang terjadi distorsi dari sisi kualitas dan juga dari sisi harga. Siapa yang bermain di sini dari sisi harga? Margin mana yang terlalu besar diambil? Ini yang perlu ada intervensi. Kemudian untuk beras-beras, misalnya beras-beras untuk intervensi kepada stabilitas harga pangan, ini harusnya Bulog yang langsung menyalurkan kepada masyarakat, menyalurkan kepada konsumen akhir. Kalau itu diserahkan kepada para pedagang, pastinya pedagang akan mengambil margin. Karena memang nature bisnisnya begitu, jadi nggak bisa disalahkan juga. Jadi kalau ada beras yang memang beras dari sisi pemerintah untuk menjaga harga, maka pemerintah yang harus ambil bagian di situ. Kemudian, ini isu yang tadi sempat disebutkan ya oleh beberapa pedagang yang mengeluhkan harga beras mahal, terutama di daerah Sulawesi misalnya. Isunya sangat relevan yang belum selesai sekarang adalah regenerasi petani. Ini isu struktural, yang artinya kalau ke depan pemerintah kemudian mau main potong dengan food estate, kemudian militer dilibatkan, bahkan kepolisian juga dilibatkan dalam menggarap sawah, saya kira itu juga akan mendistorsi. Yang harusnya dilakukan adalah untuk menjaga stok beras ke depan, maka kuncinya adalah pada regenerasi petani-petani muda. Dikasih fasilitas-fasilitas dan juga dipastikan margin yang diterima oleh para petani-petani usia muda ini adalah margin yang menguntungkan mereka dibandingkan alih pekerjaan lainnya. Nah, Oke. ini yang belum belum selesai sekarang sehingga pemerintah seolah potong kompas dengan melakukan food estate yang justru ternyata kualitas beras yang dihasilkan, kemudian juga dari sisi petaninya tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari sisi perberasan. Oke, Mas Bima, ini BPS mencatat 163 kabupaten kota di Indonesia harga berasnya naik di minggu keempat Juni 2025. Konsekuensinya apa sih sebetulnya dengan naiknya harga beras pada masyarakat terutama untuk kelompok rentan, Mas Bima? Iya, jadi kalau bicara soal beras ini sensitivitasnya signifikan sekali terhadap kenaikan jumlah penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan itu 74%-nya itu berasal dari makanan. Makanan dirinci lagi sekitar 21%-nya itu sumbangan garis kemiskinan paling besar. Itu di pedesaan, di perkotaan, itu berasal dari beras. Jadi beras ini sedikit saja naik. Dulu ada riset ya bahwa setiap 1% kenaikan harga beras itu akan membuat jumlah penduduk miskin naik 300.000 orang. Jadi memang beras ini harus betul-betul dijaga sehingga dia tetap stabil dan jumlah orang miskinnya itu bisa ditekan. Karena memang situasi sekali lagi saat ini problemnya adalah bukan orang semakin banyak mengkonsumsi beras kemudian harganya naik, tapi ada yang tidak sinkron dari sisi pasokan tata niaga di saat daya beli masyarakatnya sedang lemah. Nah, ini yang bisa membuat angka kemiskinannya bisa meningkat kalau tidak ada intervensi untuk menstabilkan harga beras. Kita ingin lihat di bulan Juli, Agustus, kalau pemerintah mengklaim proyeksi produksi berasnya mengalami kenaikan, maka itu harus tercermin inflasi berasnya itu harus rendah. Boleh ada inflasi, tapi inflasinya tidak sebesar pada bulan Juni. Oke, artinya ini kan sudah terjadi di kondisi di mana stoknya aman dikatakan demikian tapi harganya naik. Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam jangka pendek maupun jangka panjang di saat kita juga sedang menghadapi ini daya belinya juga kurang baik begitu, jangan sampai masyarakat kelaparan di saat dikatakan atau diklaim stoknya aman sampai 4,25 juta ton itu tadi. Ya paling penting sekarang ini bagaimana caranya agar ada intervensi dari sisi penggilingan saja itu bagaimana gabah kering itu digiling menjadi beras. Itu susutnya jangan terlalu banyak. Ini masa susut rata-rata hanya 64% yang bisa dikonversi dari gabah kering menjadi beras. Kan itu idealnya kan 70-75%. Itu saja sudah bisa menambah produksi beras. Baru kemudian bicara soal kualitas.
Nah, kualitas ini yang harus dijaga. Pemerintah boleh dan sangat boleh berpihak untuk membeli gabah dari petani dengan harga yang cukup baik. Itu memang kebijakan yang berpihak. Tapi di sisi yang lain harus dipastikan gabah yang dibeli itu pun juga kualitasnya terjamin. Jadi mulai dari hulu. Kemudian intervensi dari sisi rantai pasok itu kalau bisa terus diperpendek. Dan ini yang diharapkan, kemarin kan ada Koperasi Desa Merah Putih. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana menyerap gabah biar langsung kemudian masuk ke penggilingan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat lokal dalam bentuk beras. Nah, ini yang harus dipastikan, Kopdes-Kopdes yang 80.000 lebih itu harus menjaga kualitas dan pengawasan pada saat mereka diberi penugasan untuk menyerap gabah. Dan kalau itu tidak dilakukan, maka ini kita akan melihat stok diklaim dari data berlimpah, tapi tetap nanti masyarakat yang ingin mencari beras medium itu membeli dengan harga di atas harga eceran tertinggi. Jadi yang ke depan juga harus dipersiapkan, jangan sampai Kopdes Merah Putih ini menjadi distorsi di lapangan dari sisi sistem perberasan nasional. Oke, Mas Bima, menarik tadi sempat disinggung soal bagaimana Kopdes. Ini berarti program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Seberapa efektifkah untuk menjaga itu tadi harga berasnya bisa tetap stabil dan juga stoknya bisa tetap aman di masyarakat? Ya, jadi yang paling penting kan bagaimana pemerintah ketika fokus pada ketahanan pangan, ini isu soal produksi dan distribusi yang merata, terutama di daerah-daerah di Indonesia bagian timur. Ini salah satu contohnya begini. Jadi pemerintah mengejar ketahanan pangan, tapi teman-teman yang ada di daerah Sulawesi Tengah, kemudian di Maluku, bahkan di Papua, itu sebagian concern soal masifnya pembukaan atau alih fungsi lahan. Untuk apa alih fungsi lahan? Untuk pertambangan. Jadi di sini pemerintah harus tegas bahwa ketahanan pangan, swasembada pangan ini yang utama. Stabilitas harga pangan itu yang utama. Karena nanti akan distorsinya begini. Jawa menjadi salah satu penghasil beras nasional. Kemudian di daerah Indonesia Timur yang kita lihat lonjakan harga berasnya beberapa minggu terakhir terjadi, itu banyak lahan-lahan produktif pertanian dikonversi menjadi areal pertambangan. Itu nggak boleh. Jadi kita harus melihat juga fokus pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nomor satu. Kalau area itu lahan pertanian produktif tidak boleh dikonversi menjadi areal iup pertambangan. Itu saja sudah banyak menolong saudara-saudara di Indonesia bagian timur untuk tetap pede, tidak alih fungsi lahan, tidak alih profesi ke luar sektor pertanian. Oke, program prioritas ataupun juga kebijakan-kebijakan dari Presiden Prabowo Subianto ini tentunya ditunggu. Jadi jangan sampai jadi kebijakan yang semu tapi bisa punya dampak tadi sekaligus untuk mengevaluasi di bagaimana distribusi kualitas. Jangan sampai tadi stoknya melimpah tapi justru harga yang harus dibayar masyarakat untuk beras itu tetap tinggi. Karena tadi yang jadi catatan adalah beras naik, hati-hati kemiskinan juga ikut bertambah. Terima kasih Direktur Eksekutif Selyos Mas Bima Yudhistira sudah bersama di Kompas Bisnis. Terima kasih Mas. Terima kasih.